Halo guys, selamat malam. Balik lagi bersama aku, Jessica Adriani. Aku mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Aku mengambil prodi Ilmu Komunikasi. Nah, sekarang tuh aku mau bahas tentang isu yang lagi booming banget di Indonesia gitu. Tapi tenang, aku nggak sendiri di sini karena aku juga ditemenin sama dua teman aku yang sangat ganteng dan cantik ini. Kita boleh kali ya kenalan sama mereka dulu? Boleh dari yang sebelah kiri? Halo, perkenalkan nama aku Grizel. Aku baru aja lulus dari salah satu kampus yang ada di Jakarta. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi. Oke, thank you Grizel. Kalau sebelah kanan aku ada Koko siapa? Aku Chandra, kebetulan udah lulus lama banget sih. Dan sekarang lagi kerja di Digital Agency. Wih, keren banget. Oke guys, jadi tuh di sini sebenarnya kenapa aku mau angkat isu ini karena menurut aku ya isu ini lumayan banyak banget terjadi di Indonesia gitu. Tapi ya seperti yang kita tahu solusinya tuh jarang banget didapetin. Malah makin banyak tiap tahunnya untuk ya kasus-kasus seperti ini tapi nggak dapet apa ya, intinya tuh dari sekian persen dari 100% gitu dia cuma dapet sekitar 40 atau 30% aja masalah yang terselesaikan dengan cara yang oke. Tapi sisanya paling kayak aju banding gitu deh kalau misalnya udah sampai ke pengadilan. Kan kalau kayak gitu nggak cocok banget ya untuk masalah yang mereka hadapi. Jadi ayo coba kita kulas. Oke. Tapi sebelum itu aku mau tanya deh, persepsi kalian mengenai pelecehan seksual tuh kayak gimana sih? Mau dari siapa? Aku atau Boleh, Ko Chandra duluan. aku? Oke. Kalau yang aku tahu ya, pelecehan seksual tuh kayak beberapa orang yang kayak manfaatin untuk apalagi cowok ke cewek ya. Kayak kebanyakan sih cowok ke cewek ya. Kalau cewek ke cowok kayaknya gue jarang denger ya, tapi kebanyakan cowok ke cewek yang benar-benar manfaatin situasi yang terjadi. Entar nanti kalau lu butuh bantuan apa, lu harus kasih keinginan sesuai yang apa yang gue inginkan, atau enggak gue akan manfaatin lu, misalkan ayah berbau-bau ini sih hawa nafsu ya ujung-ujungnya sih ya. Kalau gue sih mikirnya gitu sih. Kalau menurut Britzel sendiri gimana? Kalau menurut aku, pelecehan seksual itu suatu tindakan yang tidak diinginkan oleh korban pastinya. Karena itu suatu tindakan yang diinginin sama si pelakunya gitu. Maksudnya yang merugikan si korban kayak gitu. Gitu. Oke, thank you ya guys buat pendapatnya. Tapi kalau menurut aku nih ya, dari aku as a personal, aku mikir tuh pelecehan seksual tuh sebenarnya kan dia dibagi ke beberapa bagian gitu. Ada yang bener-bener sampai akhirnya ya seperti kita tahu ya, pelecehan seksual yang sampai tapi ada yang sekedar tuh cuma kayak catcalling kayak gitu. Itu termasuk loh, termasuk pelecehan seksual juga loh kayak gitu. Walaupun nggak secara langsung, tapi secara tidak langsung itu juga menyakiti korban gak sih? Dan aku banyak banget ketemu itu di sekitaran aku gitu. Bahkan aku sendiri sering digituin gitu. Tapi ya udah sih, balik lagi ke persepsi orang masing-masing. Kalau kalian sendiri pernah nggak sih ngedenger dari cerita teman-teman kalian, atau mungkin mohon maaf nih, atau kalian mungkin ada pernah merasa kayaknya kalian terdampak dari kejadian itu gitu? Mungkin ini ya, aku ngerasa gini ya, kalau wanita-wanita di Jakarta ya khususnya ya, kita tuh susah banget kayak pakai baju yang misalnya kita mau kondangan nih atau mau pergi, baju yang tertutup pun sekaligus kayak ketika kita keluar gang itu sering banget kayak cewek kenalan dong kayak gitu, sering banget nggak sih? Nah itu sebenarnya pelecehan seksual loh tanpa kita sadari, karena itu merugikan si korban. Kayak korban juga pasti kan risih dong, kayak cewek mana yang kayak di catcallingin tuh suka gitu, pasti kan nggak ada, pasti kayak risih gitu. Makanya padahal itu pun posisinya udah baju tertutup ya. Makanya kalau ada yang bilang korbannya itu pakai baju kebuka kali, enggak guys. Aku pernah baca juga di luar negeri itu ada museumnya di mana kayak korban baju-baju yang dipakai sama korban itu dijadiin museum gitu. Cuman aku nggak tahu namanya apa, aku lupa. Cuman aku pernah denger dan baca gitu di satu artikel. Nah, jadi intinya tuh di dalam museumnya itu dia banyak banget baju-bajunya tuh bukan baju-baju yang kebuka loh, benar-benar baju tertutup. Nah, berarti kan otomatis itu dia dari pikiran si pelakunya aja dong, ya kan gitu. Terus pelakunya juga nggak harus nggak melulu selalu cowok sih, kadang juga ada wanita. Cuman ya mungkin mayoritas yang kita sering dengar kasusnya itu cowok kali ya, ke cewek. Iya, gitu.
Karena kalau cewek ke cewek kayaknya jarang gak sih? Terus kayak kan sempet ada apa ya namanya, kayak woman support woman gitu loh. Iya. Nah sedangkan kan kalau misalnya berbeda gender kayak gitu kan kayak jarang gak sih gitu. Kalau cowok sendiri ada gak sih boy support boy gitu? Aduh, kalau boy super boy ya you know lah ya, kalau sekarang pesannya cowok sama cowok pasti negatif ya, nggak ada tuh. Kalau cewek ke cewek kan enggak ya, malah dikit. Kalau cowok ke cowok ya you know lah perspektifnya kayak apa gitu kan. Oh, I see, oke. Tapi ya guys, menurut kalian tuh sebenarnya tuh kalau dari kalian sendiri ya, pemerintah tuh udah oke belum sih untuk menetapkan undang-undang yang tepat untuk para pelaku dan juga para korban gitu? Kalau menurut aku itu mungkin beberapa kasus ditangani dengan baik, tapi beberapa itu enggak juga gitu. Boleh nggak ya kalau aku bilang kayak tergantung kelas ekonomi. Kalau misal kelas ekonominya rendah atau bawah itu kadang kasus itu jarang ditangani sebenarnya menurutku. Tapi kalau yang kayak yang dilecehin anggota DPR, anaknya atau siapapun yang punya kuasa lah gitu, terus kayak cepet banget tuh kasusnya. Terus kadang itu kayak sekarang itu kayak susah, maksudnya sering banget tunggu booming dulu, tunggu viral dulu, baru kasusnya selidikin, baru diproses kayak gitu kan. Jadi kan sayang banget sih kalau kayak gitu. Pas banget sih, aku juga kemarin sempet booming juga kan yang kasusnya di Universitas B gitu kan. Ceritanya tuh mahasiswinya bunuh diri di makam ayahnya. Jadi tuh iya, jadi gara-gara dia dilecehkan sama kakak tingkatnya. Ya kan, jadinya juga dia ya takut juga untuk ngomong gitu. Kayak lu mau ngomong pun kayaknya kalau lu nggak punya duit di belakang, kalau uang nggak berbicara, kayaknya orang juga nggak mau percaya sama lu gitu. Buktinya apa, malah lu yang didesak, malah lu yang salah, bahkan lu bisa dijadiin tersangka gitu dengan opini-opini yang kayak nggak jelas lah. Maksudnya kayak ya baju lu lah, atau misal lu kali godain dia gitu, padahal kan nggak etis banget kayak gitu kan. Akhirnya tahu aku sih itu akhirnya ada peraturan baru sih dari pemerintah, Undang-Undang nomor 12 tahun 2002. Itu lebih tepatnya tentang pelecehan seksual. Jadi itu orang-orang nggak perlu takut lagi untuk speak up, nggak perlu takut lagi untuk merasa terancam, karena kan udah jelas kan. Misalnya identitas lo di blur lah waktu misalnya frame in kamera gitu segala macem, atau misalnya identitas inisial nama doang kayak gitu sih, saya ingat aku ya. Cuma ya puji Tuhan sih, maksudnya kalau pemerintah benar-benar sadar kalau ini adalah isu yang harus diangkat dan ditangani gitu. Ya ini good banget. Kita nggak perlu takut lagi kalau Indonesia bakal jadi negara tertinggal, karena SDM kita ditingkatkan lewat itu gitu. Setuju sih aku. Oke guys, kalau menurut kalian sendiri ada nggak sih wejangan-wejangan buat para muda-mudi sekarang gitu, yang apalagi ya kita kan ngebahas ini kan di perguruan tinggi gitu. Nah kalau menurut Koko gimana? Kalau menurut gue sih kembali lagi ya, walaupun kita ada rulesnya, udah ada ya dari pemerintah sadar gitu, tapi kan masih ada ya oknum-oknum yang mencari kesempatan, apalagi yang tadi lu bilang ya lu ada duit, lu ada kuasa lah gitu kan. Nah cuma sih gue bangga akhir-akhir ini anak-anak muda udah berani speak up. Kalau dulu kan enggak ya, kalau dulu kan kayak aduh gue nggak punya duit nih gimana caranya gitu kan. Nah tapi sekarang anak-anak muda udah berani speak up. Jadi harusnya dengan pemerintah yang udah sadar gitu kan untuk hal ini, udah ada undang-undangnya segala macam. Nah ini saatnya nih kita harus benar-benar mungkin ada trauma ya buat teman-teman kita yang jadi korban pelecehan, pasti trauma. Mau ngomong pun susah gitu kan. Tapi kita mencoba yang terbaik, jadi ya kita harus berani speak up sih. Kalau dari aku sendiri sih untuk teman-teman yang mungkin pernah mengalami pelecehan seksual, kalian mungkin gak gampang untuk speak up, tapi kalian coba dulu dari orang-orang terdekat yang mungkin memang kalian percaya gitu, untuk ngomong mungkin ke dosen yang kalian percaya gitu, yang kayak memang bisa mensupport gitu. Terus aku juga pesan banget nih untuk teman-teman semua, ketika ada teman-teman yang mungkin cerita ke kalian, itu didengerin banget, dirangkul. Jangan kayak, kadang tuh aku sebel banget sih kalau ngeliat udah tahu nih korbannya cerita, tapi malah kayak dijauhin gitu. Padahal itu kan bukan kemauan dia ya, itu jatuhnya kan musibah ya, maksudnya musibah yang ke diri dia sendiri gitu. Maksudnya
dia juga nggak mau kejadian kayak gitu, tapi kayak kadang tuh suka dijauhin, ngerasa kayak dijijiin, diasingin, kayak itu nggak baik guys. Jadi kayak kalau kita dapat teman yang kita harus benar-benar support, karena mentalnya itu pasti akan goyah banget sih. Jadi benar-benar harus kita rangkul, harus kita sama-sama kita bela gitu, maksudnya untuk dapat keadilan gitu bagi korbannya gitu. Apalagi kan yang tadi udah dibilang ada hukumnya sendiri ya sebenarnya melindungi. Jadi kalian jangan takut guys. Terus kalau memang misalnya udah mulai rame di sosial media, ayo kita bantuin kasih komenan yang positif. Terus abis itu juga bantu untuk naikin si kasusnya ini biar cepat ditindaklanjutin, sama biar ya intinya pokoknya biar pelakunya bisa mendapatkan hukuman atas perilaku yang dia lakuin gitu. Jadi kayak gitu aja sih. Tapi kalau mau lanjutin, kalau kita mau curhat ya ke teman-teman, jadi kalian juga harus pilih-pilih juga gitu. Jangan sembarang lu cerita ke orang-orang walaupun dia terdekat, tapi lu bisa pilih dari sekian banyak yang lu dekat, lu pilih salah satu di antara mereka yang benar-benar bisa keep your secret gitu kan, dan kasih lu solusi gitu kan. Jadi jangan sembarangan. Dan juga kenapa gue bilang kayak gitu, karena beberapa teman-teman kita, apalagi kalau lu curhat ya, apalagi cewek curhat ke cowok, kita nggak tahu nih masing-masing cowok kan individu beda-beda. Ada yang benar-benar manfaatin momen lu. Betul. Gitu kan, siapa tahu dia akan lecehin lu gitu. Iya. Gitu, banyak kejadian, nggak menutup kemungkinan akan terjadi, tapi why not kita benar-benar pilih teman yang memang terpercaya untuk lu cerita dan dapetin solusi. Oke, thank you banget guys udah hadir di sini malam ini. Bener-bener ya aku terberkati sih dengan dua teman yang spektakuler ini. Jadi mungkin sekian dari YouTube aku, channel malam ini gitu untuk pembahasan isu ini. Tapi balik lagi, semoga kita benar-benar bisa jadi support system untuk satu sama lain. Dan yang pastinya sih aku berharap pemerintahan lebih baik lagi ke depannya untuk mengatasi isu-isu sosial seperti ini. Thank you guys for watching. Bye.